sejahtera buat kita semua. Semangat pagi. Nama saya Muslimin Umar Bocing, dosen program studi Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini akan menyampaikan pernyataan diri sebagai seorang dosen Fakultas Teknik dalam rangka unsur pengajaran dalam memenuhi penilaian sertifikat dosen tahun 2024. Video ini akan membuat penjelasan dan rekaman mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada program studi Teknik Geologi, yaitu mata kuliah tambang umum. Sistem pelajaran pada kuliah tambang umum yaitu melalui perkuliahan tatap muka dan classroom atau LMS. Metode pembelajaran dilalui perkuliahan daring dengan konsep-konsep dan ceramah, diskusi, dan penugasan. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dibangun melalui komunikasi WA group atau tanya jawab berkelompok pada WA. Deskripsi mata kuliah tambang umum merupakan salah satu mata kuliah penunjang dari segi kompetensi lulusan Prodi Teknik Geologi. Mata kuliah tambang umum itu sangat penting meletakkan dasar pemahaman bagi mahasiswa terkait dengan perencanaan tambang, metode tambang, serta kegiatan-kegiatan dan peralatan pertambangan yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sehat selalu. Ini hari kita akan mulai pembelajaran terkait dengan tambang umum ya. Salah satu mata kuliah dari Teknik Geologi, dengan tujuan capaian daripada pembelajaran itu terkait dengan bagaimana kita menunjukkan sukses ke pertanggungjawaban terkait dengan pemahaman terkait dengan pertambangan, terus bagaimana mewujudkan capaian daripada pertambangan. Dalam mata pelajaran ini ada beberapa penilaian yang kita harus lakukan. Pertama, terkait dengan sistem penilaian, itu ada kuis, ada diskusi, dan ujian tengah semester. Baik, kita mulai terkait dengan pertambangan tambang umum. Ini tambang terbuka. Kita mulai dengan tambang terbuka. Terus ini ada deskripsi capaian pembelajarannya, yaitu kualitas sistem penambangan. Jadi kuliah ini memberikan penjelasan terkait bagaimana metode-metode penambangan yang ada di tambang terbuka. Deskripsi singkatnya itu bagaimana memahami terkait dengan bagaimana metode pertambangan yang ada khususnya di tambang terbuka. Selanjutnya tentang dasar-dasar dan sistem yang ada atau metode yang digunakan dalam tambang terbuka. Ini ada menurut penggolongan tambang terbuka menurut KS Wit dan menurut Hartman. Itu ada open pit, itu terdiri dari single bench, terus multi bench, terus ada strip mining dan quarry. Dan kalau menurut Hartman itu ada secara mekanis itu ada open pit, quarry, dan open cast dan auger mining. Jadi ada bedanya di sini, ada pada strip mining hampir sama dengan polanya dengan auger mining. Terus di situ ada tambang placer sama kalau di Hartman itu ada aqueous atau pressure dan solution atau borehole mining atau biasa disebut dengan leaching ya, ada juga bisa leaching. Ini kita terkait dengan open pit mining. Ini ada pengertian daripada open pit mining dalam tambang terbuka adalah merupakan penerapan ore atau biji yang letaknya itu di bawah ya. Jadi dia letaknya di bawah seperti ini ya. Jadi dia dibikin menggalinya dari atas ke bawah ya untuk mendapatkan ore-nya atau
bahan galiannya. Jadi dengan demikian maka from digali ke arah bawah akan membentuk semacam cekungan. Jadi cekungan seperti yang kalau kita lihat di tambang-tambang nikel atau tambang emas itu biasanya menggunakan open pit mining. Ada juga yang mengkomunikasikan dengan open pit mining. Selanjutnya terkait dengan single pin atau multi bench ya. Terkait dengan multi bench, terus di situ ada ini ada pola hampir sama ya dengan jadi single bench dan yang mana dikatakan single bench ini ya. Yang dikatakan single bench ini ya, ini benchnya. Kalau dia satu ini biasanya kalau dia batu bara. Nah, kalau ini dia single bench biasanya dia sendiri ya, berdiri dia lapisannya satu layer terus nanti digali. Tapi kalau dia bench berarti ada berlayar-layar atau nikel itu biasanya kalau tambang nikel biasanya dia pada umumnya digunakan dengan multi bench. Jadi ada bertrap-trap, orang bilang situ trap ya. Kalau di quarry juga dia itu single bench biasanya, enggak saja biasanya kalau di geotek itu biasa membicarakan terkait dengan single bench. Ini contoh pit open pit ya, ini seperti ini. Jadi cadangannya atau mineral bahan galiannya yang udah ambil yang di sekitar sini, maka harus dibuatkan jalan untuk menuju ke bawah aja ya. Jadi ini harus dibuat seperti apa terkait dengan dengan jalan untuk mengambil materialnya. Ini contoh open pit mine ya. Ini pada tambang emas ya. Terus ini ada open cut ya, open cut atau open mine. Ini kalau diambil dari atas dia, jadi bukaan tambangnya dari permukaan turun ke bawah. Kenapa? Yang dikejar ore-nya yang ini ya. Kadang-kadang kalau emas atau dia juga bauxit itu kan mangan itu dia kan tidak seragam. Jadi harus karena dia bentuk layarnya miring, dia ngambilnya. Batu bara juga biasa pakai ini ya, tapi pakai open cut open cast mining. Ini penambangan dengan open cut atau open cast ya, tipe. Jadi dia seperti spiral ya. Ini ada quarry ya. Kalau quarry ini ada tambang yang sering digunakan pada industri bahan galian. Seperti kalau kita di Sulawesi Tengah ini banyak gunakan di Palu sama Donggala ya, yang menggunakan penambangan batu yang menggunakan sistem quarry. Jadi dia menggunakan peralatannya seperti ini ya, yang bongkar, dia membongkar jadi quarry, dia membongkar, jadi dia seperti runtuhan, mengkeruk saja dia. Mengkeruk nanti seperti ini yang dilakukan di PT Utama Sarana Abadi ya. Ini salah satu kita ambil dari permukaan atasnya, ini seperti ini ada jalannya, ini ada penambangannya daerah sini. Ya, ini ada crushernya, jadi ada include dia dengan crushernya. Ini sketsa bentuk daripada quarry ya. Dia ada overburden. Biasanya kalau di overburden itu kan apa itu overburden? Tanah pucuk penutup ya dari atas itu terkait dengan itu. Terus itu ada crash. Orang geotek harus tahu ini apa, ini crash. Terus ini ada bench ya, bench vertikalnya. Ini biasanya orang bilang kemiringan lerengnya. Terus ini ada tu. Kalau di nikel atau di batu bara yang harus kita tekankan terkait dengan tunya. Berapa kekuatan? Kapan kalau tu itu bergeser, maka bisa saja lereng itu bisa longsor. Maka kekuatan tu. Nah, kalau di batu dia tunya kurang diperhatikan karena rembesan daripada air tanah. Kalau di Palu kan kurang air hujan ya. Jadi tunya itu kadang-kadang diabaikan di sini. Ya, tapi tetap dia harus diperhatikan menjadi fokus. Ini ada floor bench ya terkait dengan ini. Ini ada sel LTP. Saya kira ini juga merupakan ada lereng bukit yang digali, jadi seperti di atas.
Jadi dia dari atas hampir sama dengan daripada cuma digunakan pada batuan ya, digunakan pada batuan. Jadi side hail tipe ini digunakan pada bahan galian, terutama kalau bahan galian industri. Jadi dengan cara dia memotong-motong lereng, ya, memotong-motong lereng. Nah. Terus ini ada tipe pit stop ya, ada surface, ada tipenya yang terkait dengan banyaknya bentuk dari medan kerja dalam bentuk cekungan ya, itu merupakan bentuk penambangan yang terletak pada suatu mendatar, jadi datar ya, pit hill tipe. Nah, ini ada cekungan, ini seperti datar dia ya, akan pendatar. Ini open pit, ini quarry juga bisa berjenjang, cuma ini sistemnya sistem penambangan, sistem runtuhan ya, dia sistem ambrukan ya. Ini straight hill, terus ini ada pit tipe quarry dengan jalan masuk, jadi dia jalan masuknya tapi quarry-nya di sini, jalan sini, dia harus masuk di bawah ya. Terus ini ada pit quarry dengan jalan masuk yang langsung, jadi dia langsung, jadi dari pit ya, ini kayak kita gunakan tadi di PT Utama Sarana Abadi itu, dia langsung, dia tipenya seperti ini ya, open pit quarry dengan jalan masuk langsung. Sampai sini mungkin ada yang kita mau diskusikan, kita bertanya, silakan, ada yang mau bertanya ya. Tadi kan kalau sudah jelaskan apa itu tambang terbuka, dari tambang terbuka sendiri apakah ada kelebihan dan kekurangannya, terus apakah ada dampak yang sangat merugikan? Baik, mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan. Ya, kalau dari tambang terbuka itu kekurangannya, pertama, kekurangan dari tambang terbuka itu dia kalau hujan maka aktivitasnya akan berhenti ya. Selanjutnya kalau dia musim kering pasti berdebu, lingkungan pasti akan mempengaruhi. Jadi kalau di tambang terbuka pasti akan, kalau hujan aktivitas tidak jalan, kalau panas berdebu, dan operator pasti akan kepanasan karena terbuka dengan alam. Jadi bersentuhan langsung dengan udara luar, maka itu menjadi menjadi permasalahan untuk tambang terbuka. Ada yang lain lagi? Mungkin kita diskusi terkait dengan ini. Tanya saja apa maksudnya, ada kita diskusi ya. Yang tadi Pak, slide pertama yang kebutuhan dan kebutuhannya Ini yang ini. Nah ini. Ini ada single bench dan kalau untuk batu bara itu Bapak memang hanya batu itu saja yang bisa dipakai, atau bisa kayak kalau lapisan batu baranya itu di atas batu bara bahwa ada lapisan batu lain bisa dipakai dua sisa. bisa. Jadi kan ini kan bench, ini single, ini bukan single bench ya. Ini makanya ini ada multi bench. Jadi multi bench itu ada berlapis, ada orang bilang ada bench satu, ada berundak-undak, kalau orang bahasa sini bilang ya undak-undak kayak tangga. Seperti tangga-tangga yang kita harus jadi tangga-tangga. Nah, tangga-tangga ini yang harus kita tahu juga berapa sih sebenarnya, karena kita butuhkan menggunakan alat. Tangga-tangga ini bench ini bisa dijadikan jalan masuk atau jalan keluar untuk menuju ke tambang untuk mengambil materialnya. Bisa juga dipakainya di batu bara yang Ya, bisa digunakan. Kalau ini kan dia single, jadi bisa saja dia memutar terus di sini. Jadi dia rata, diambil terus di situ ya. Jadi kan total luas. Jadi bisa digunakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Kita sekarang berada di lokasi kegiatan penambangan quarry. Kemarin kita sudah
melihat bahwa terkait dengan materi kuari, ini adalah materi kuari yang berada di belakang saya. Ini salah satu metode penambangan yang sistemnya kuari ya. Jadi pertambangan batuan rata-rata pakai kuari. Ini ada yang yang melakukan aktivitas bahan galian industri ya, khususnya konstruksi. Ini ada di belakang depan kita, ini ada alat yang digunakan terkait dengan beberapa hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan di metode kuari ya. Jadi ini sistem tambang terbuka dengan metode kuari. Jadi dia menghancurkan batu dari atas, terus diangkut nanti pakai eksa, dimasukkan ke dump truck. Nanti di sana ada pengolahan tadi yang kita jalan tadi, ada pengolahan crushernya. Nah itu, jadi ini ada teman-teman, jadi terkait dengan kegiatan di situ ada setiap kegiatan pasti ada hal-hal yang perlu kita jaga terkait dengan keselamatan. Saya kira itu yang bisa ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan sistem di sini, silakan. Kalau ada ingin bertanya, kenapa itu ada batuan? Jadi kalau kita bicara ini kan ada batuan, ada runtuhan seperti ini. Terus ada lereng, ya itu ada tunya di bawah, itu ada lerengnya seperti itu. Nanti itu penjelasannya bahwa itu juga terkait dengan kalau di tambang batuan itu kan dia kan sistem runtuhan, jadi dia maju terus menggali terus dia ya mengambil materialnya. Nah, ini lerengnya, jadi itu. Ada hal, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan di lokasi ini. Kemarin kita sudah di kelas, kita sudah menjelaskan ada hal-hal berapa terkait dengan sistem dan metode yang kita di tambang terbuka, ada kuari. Nah kalau ini terkait dengan apa tadi yang kemarin kita jelaskan itu apa, terkait dengan potensinya ya, sebaran materialnya. Ini terkait dengan ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Nah, sekarang lagi kondisi habis hujan, jadi tambang terbuka itu kalau hujan pasti berhenti. Nah itu jalannya becek seperti ini. Terus kalau dia kering pasti berdebu. Nah, ini posisi itu kelemahannya tambang terbuka. Pasti kalau kita lihat alat-alatnya itu terhambur ya, terhambur ke sana kemari. Jadi sekarang posisi alat yang standby itu tidak pada posisi tempatnya. Jadi kalau dia hujan panas pasti tidak bergerak di situ, apalagi kalau dia dalam kondisi rusak ya, jadi posisi standby, jadi tidak bisa. Jadi itulah kekurangan dari tambang terbuka. Jadi itu yang menjadi apa sih kekurangannya dari tambang terbuka ya. Tadi itu pertama itu pasti alatnya terhambur, terus kalau hujan dia produksinya, ini produksinya cuma 1 jam paling ya, 1 jam. Kalau dia 1 jam kali 5 kubik atau 5 meter kubik per 1 dump truck, paling 1 jam kalau 3 sampai 4 kali paling cuma dapat 50 meter kubik ya. Crushernya yang jalan itu harus terkait dengan itu. Tuh. Jadi itu terkait dengan kuari. Ini kuari yang kecil. Kalau yang di kita kemarin rencananya mau ke Palu Batu Madu itu yang lebih besar ya, lebih kelihatan, lebih tertata. Ini belum tertata. Ini kalau kita lihat bahwa ini ada jalannya belum tertata, dia lagi menata jalan ini dia. Jadi ini jalan tambang, dia akan menata dari pitnya itu, dia jalan di sini juga dia akan menggali. Jadi dia pakai jalannya. Ini kenapa jalannya seperti ya, tidak ini belum tertata dengan bagus ya. Ini fungsinya orang tambang, orang geologi harus bisa melihat saya mau buka arah penambangannya ke arah mana. Nah, kalau saya lihat dari mana kira-kira bagusnya untuk menambang. Ini banyak batu ini, dari mana kita harus menambang ya. Nah, apakah kita menambangnya dia lurus ke sana atau kita turunkan elevasinya dulu gitu. Harusnya itu, karena kan potensinya batuannya banyak,
Nah, kalau ini kan tidak bisa masuk di crusher ya, sebesar begini, boulder-boulder yang agak besar, maka dia harus digunakan alat peralatan tambangnya itu yang namanya apa? Breaker ya. Jadi alat yang dipasang di eksa terus nanti dihancurkan pakai breaker ya. Tuh. Untuk mendapat dimensi atau besaran yang bisa masuk ke crusher ataupun crushernya. Tuh. Kalau penghancurannya Bapak di sini langsung atau diangkut dulu di tempat yang khusus untuk penghancuran batuan itu? Biasanya kalau mereka mau lebih efisien, hancurnya di sini. Di sini Bapak. Lebih ini, ya, supaya kerjaan tidak 2 kali. Jadi yang diangkut ke truk itu langsung ke crusher. Crusher, langsung crusher. Nah, kalau mamanya sekarang posisi dia banyak hancuran-hancuran, banyak tanah, itu di screen dulu nanti di sana. Di screen dulu, dari sini di screen, diseleksi. Yang kasarnya itu diangkut bawa ke crusher. Gitu. Kalau misalnya kayak kelebihannya tambang keluar ini bagaimana? Ya. Kelebihannya? Kelebihannya itu mudah ya, tidak mudah, maksudnya mudah itu materialnya kayak ini ya. Kita kan sudah langsung dapat lihat bongkar, angkut, bisa angkut ya. Tidak sama kalau kita nikel, kita harus betul-betul kan, kalau nikel kan selektif itu ya, dia tambang terbuka, tapi dia homogen, maksudnya tidak seragam kadarnya, maka juga harus sangat selektif untuk melakukan penambangannya. Kalau ini sudah kelihatan, ini kan terus murah gitu. Terus kita tidak menggunakan, kalau kecuali menggunakan blasting ya agak mahal, tapi ini kan tidak menggunakan blasting, tinggal keruk saja terus dia jatuh kita angkut ya. Yang penting oversize-nya sama untuk masuk ke kun. Jauh terkait dengan itu. Ini alat sudah berhenti, mereka sudah mau ini cuman luasannya cuman kalau tidak salah cuma 1,2 hektar ini. Baru luasannya ini dibuka ya. Sudah dibuka, ini 1,2 hektar. Belum banyak. Kalau kemarin yang di tempat nyari ini itu kan dia sudah 10 hektar, tapi yang digunakan tuh baru 5 hektar tuh untuk infrastruktur pengolahannya. Ini khusus pitnya ini kalau salah 3 hektar lebih. 3 hektar lebih itu dengan untuk limbahnya, tapi yang ditambang cuma 1,2 hektar. Jadi satu fasilitas umumnya itu sekitar 1,3 atau 4 hektar itu yang itu crusher. Berarti tambang baru nih Bapak, baru dibuka? Udah lama. Ini kalau ini sudah ada PT ini sudah mau perpanjangan nanti November. Ini sudah 15 tahun, 10 tahun lebih. Itu baru sekian hektar ya. Lihat, ini batuan apa kira-kira? Andesit. Yang sana di atas sana apa? Nah, itu kan harusnya kan kita lihat, oh ini batuan andesit, ini ada diorit, itu yang ini tidak bisa kita lakukan karena kalau dia kan diorit agak lemah dia itu, maksudnya itu kan bisa masuk dia nanti banyak abu batunya nanti. Nanti kalau di crusher itu ada 4 produk yang keluar. Satu itu yang limbahnya itu sebenarnya itu dia sirtu ya, cuma tercampur dengan tanah. Terus ada 3/4, 3/8 sama abu batu. Tuh. Jadi itu yang produknya itu. Jadi kalau dia makin halus, jadi banyak yang abu batunya. Produknya yang 3/8-nya yang di ukuran itu tidak kita dapatkan. 3/8, 1/4 ada sama abu batu. Ya. Tuh. Berarti ini masih bisa dijual lagi? Ya, ini masih bisa dijual, sana juga bisa dijual. Sana itu namanya limbah sana. Itu sudah dikatakan limbah, tapi ya, tapi kan masih bisa digunakan, itu bercampur tanah saja. Nah, gitu. Kalau misalnya itu yang sana bagian apa? Bahan timbunan biasa? Bisa timbunan biasa. Nah, jadi ini abu batu. Abu batu itu kan kalau abu batu itu bisa banyak juga orang di Kalimantan itu yang membutuhkan abu batu. Gitu. Jadi ini dari sana masuk ke tambang, dari tambang di sini orang bilang penyeleksian untuk materialnya.
materialnya untuk diangkat ke sana, ke itu ya. Baik, itu ya. Saya ada lagi yang mau ditanya sebelum kita berjalan. Bapak, kalau cut off grade itu dari material-material ini yang mana? Cut off grade. Apa artinya cut off grade? Apa? Memotong grade, ya? Memotong ketinggian. Oh, Ya, jadi dia memotong kan nggak cut off grade. Jadi dia menurunkan level ya. Oh, yang oh di bagian Itu dari atas bawahnya, itu ya. Sistem penambangan. Oh, bukan. Sistem menengah. Bukan yang di sini. Nah, gitu. Jadi kalau cut off grade itu metode penambangannya, cara menambangnya kalau orang bilang ya. Cara menambangnya. Dia menurunkan terkait dengan apa yang harus dia turunkan. Jadi kan kalau grade itu kan dia cari material kan sumber bahan galiannya dia harus memotong. Nah, memotong itu dia potong ini. Kalau ini kan semuanya dia bisa ambil satu hamparan untuk kuari. Jadi kenapa hamparan untuk hamparan? Dia kan tinggal menjatuhkan saja, ambil muat. Tidak perlu lagi diseleksi, tidak perlu. Kualitasnya bukan dia yang menentukan kualitasnya, nanti kualitasnya menentukan di sana. Baik, setelah kita pembelajaran di kelas, sekarang kita ke lapangan. Saya kira materi untuk pembelajaran ke-6 itu tentang metode open pit, open cast, dan open mine. Saya kira dengan kuari sudah selesai ya sampai di sini. Sampai kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.